Ya, masih ada kewajiban tersangka RB untuk melakukan wajib lapor sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP. Artinya kapan RB bisa bebas Pulang. dari Sudah bisa dimulai? Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas PPAPP yang membidangi masalah perempuan dari Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati beserta tim, ada unitnya beliau TP2 TP2 yang sejak tadi pagi ya mendampingi korban. Kemudian yang saya hormati Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media, Bapak dan Ibu, Abang dan Kakak yang sudah bekerja keras menunggu. Mohon maaf ada keterlambatan. Izinkanlah kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban Saudari L atau Saudari LK yang diduga dilakukan oleh suaminya, yaitu Saudara MR alias Saudara RB. Saudara RB atau Saudara MR ini telah kami lakukan penahanan kemarin berdasarkan bukti yang cukup. Pasal yang kami persangkakan berdasarkan peristiwa hukum yang kami kumpulkan, berdasarkan bukti yang cukup yang kami kumpulkan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka RB diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, Saudari L alias LK, sehingga saudari L alias LK terhalang kegiatannya, aktivitas sehari-harinya selama beberapa hari. Kejadian tanggal 28 September jam 1:51 dini hari dan juga jam 9:47 WIB pada tanggal 28 Desember. Akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka RB menyebabkan ada luka lebam di tangan kanannya Saudari L, kemudian di siku kirinya juga luka, dan juga di leher. Karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka RB adalah mendorong korban hingga jatuh, kemudian menyeret korban dengan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan korban ke kasur, dan yang terakhir adalah mencekik korban dengan kedua tangannya. Sehingga keesokan harinya tanggal 29 sampai dengan tanggal 3 Saudari L dirawat di rumah sakit dan terhalang aktivitas, tetap harus melakukan kewajibannya untuk wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif justice juga masih berlangsung. Kenapa proses
restoratif justice masih berlangsung, kami ulangi lagi karena persyaratan material dan persyaratan formil dari proses restoratif justice belum terpenuhi. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kami ingin memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita harus kembali kepada tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang kami lakukan sesuai asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Asas dan tujuannya adalah pengembalian keharmonisan keluarga. Tapi undang-undang ini juga punya tujuan untuk mencegah agar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi lagi. Dan undang-undang ini juga punya tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kedua belah pihak diayomi dan dilakukan tindakan proporsional. Yang menjadi korban dilindungi, yang melakukan tindak pidana juga ditindak berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh dia. Sehingga dampak atau implikasi preventifnya juga harus ada. Perlu kami tegaskan bahwa apabila orang melakukan, siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu pasti akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga kami sampaikan, bagi yang belum melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga, mohon hati-hati. Sehingga apabila kita melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, itu dapat dipidana berdasarkan pasal pidana yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini perlu kami sampaikan agar pencegahan kejahatan itu terjadi. Dalam lingkup rumah tangga, apakah kepala keluarga yang melakukan kepada anggota keluarga, kepada asisten rumah tangga, dalam lingkup rumah tangga, ini ada sanksinya. Nah, inilah dampak implikasi preventif ini harus kami sampaikan. Di sisi lain ada juga kepentingan negara untuk menuntut bagi siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Tuti Kusumawati beserta tim dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu kami dalam mekanisme restoratif justice. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa keadilan restorasi atau restoratif justice ini harus murni inisiasi dari kedua belah pihak, yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Di sisi lain, tersangka RB karena prosesnya masih lanjut juga masih harus melakukan kewajibannya sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP, harus wajib lapor sambil menunggu proses RJ ini
selesai, itu yang harus dia lakukan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sebagai perkembangan terkini penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saudari L yang dilakukan oleh suaminya tersangka RB. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya kita juga ingin mendengarkan himbauan, arahan dari beliau dan juga mungkin pesan-pesan kepada masyarakat, Bu, karena menangkap seorang pelaku kejahatan itu baik, tapi mencegah perbuatan tindak pidana itu lebih mulia. Mohon Ibu berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Kapolres, Pak Kasat, dan juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian media yang saya hormati. Pada malam hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta hadir memenuhi undangan di sini untuk bersama-sama menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Artinya hal yang sekarang ini kita hadapi tentu menjadi hal yang sudah sangat luas liputan medianya, Pak Kapolres, kita semua menyadari itu. Jadi berdasarkan permohonan dari pihak Polres Jakarta Selatan kepada salah satu unit yang ada di Dinas PPAPP ini, yakni yang bernama UPT P2TP2A. Ini kami diminta untuk melakukan pendampingan karena memang penanganan korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak itu dilakukan dengan bersama-sama antara kepolisian juga dengan P2TP2A, dan ini SOP-nya sudah sangat terjalin dengan sangat baik. Bahkan antara Polda Metro Jaya yakni Pak Kapolda dengan Gubernur DKI Jakarta juga sudah memiliki MOU dalam hal itu, yang sebenarnya kita lebih banyak menekankan untuk promotif preventif ya Pak ya, agar tindak kekerasan semacam ini tidak terjadi. Dan tadi Pak Kapolres sudah baik sekali menghimbau bahwa mencegah itu jauh lebih mulia, dan pencegahan itu tidak bisa dilakukan oleh kita saja, pemerintah, kepolisian, tapi kita semua melakukan pencegahan. Nah, apabila sudah terjadi tindak kekerasannya, maka undang-undangnya jelas dan tegas mengaturnya, baik korban maupun pelaku. Kami dalam konteks menangani korban, apabila korban ini kemudian dimintakan pendampingan dari kami, dari UPT P2TP2A yang ada di bawah Dinas PPAPP ini, maka kami lakukan pendampingan. Setidaknya pendampingan itu dalam hal berkaitan dengan konsultasi hukum, walaupun dalam konteks ini sudah punya pengacara, tetapi hukum dari pemerintah juga hadir, dan ini bisa diakses oleh siapa saja layanan kita ini, dan tentu saja secara cuma-cuma Pak Kapolres. Selain itu juga kita melakukan pendampingan psikoedukasi. Jadi psikoedukasi kita berikan, kita memiliki konselor-konselor terkait dengan psikologi klinis dan juga psikolog biasa, juga advokat-advokat yang ini semua dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui P2TP2A. Ini bisa diakses secara luas bagi masyarakat dan kita berikan layanan ini cuma-cuma. Konsultasi silakan dilakukan, apabila diperlukan konsultasi kepada kami bisa diakses melalui Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp Pak. Kita memiliki juga ini Bapak Ibu unit reaksi cepat 24 jam sehari 7 hari seminggu yang bisa diakses juga, ini layanan cuma-cuma di 0813 176 17622. Apabila WhatsApp ke sana 24 jam kita layani. Silahkan untuk tidak ragu-ragu lapor, karena pada hakikatnya yang namanya kekerasan itu bisa terjadi, ya korban itu bisa terjadi terhadap siapapun, pelakunya juga bisa oleh siapapun dan dimanapun tempatnya. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita waspadai dan juga
Mari bersama-sama kita cegah bersama dimanapun bisa terjadi. Yang seharusnya dia aman, nyaman berada di rumah, tapi ternyata malah terjadi tindak kekerasan. Dan ini sudah hal yang perlu kita itu tadi edukasikan, kata Pak Kapolres, agar masyarakat luas juga memiliki pemahaman, pengetahuan untuk bersama-sama mari kita cegah. Bahkan Undang-Undang 23 tahun 2004 yang tadi disitir juga oleh Pak Kapolres itu ya, terkait dengan penghapusan KDRT ini, di sana juga mengamanatkan diantaranya bahwa barang siapa melihat, mendengar, mengetahui itu bisa lapor. Walaupun korban tidak lapor, barang siapa melihat, mendengar dan juga mengetahui itu dihimbau, diwajibkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2004 ini untuk melapor. Begitulah ikhtiar kita, upaya kita, lebih kepada yuk cegah bareng-bareng tindak kekerasan, utamanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu kami sudah melakukan secara formalnya. Tadi kalau Pak Kapolres selalu mengatakan ada syarat formal dan material, maka syarat formalnya sudah kami lakukan tadi dan sudah memiliki kekuatan hukum formal juga, bahwa kita sudah berproses sesuai dengan prosedur yang kita bangun bersama, SOP yang kita sepakati bersama. Dan tadi para pendamping dari P2TP2A telah menjalankan tugas-tugasnya dan sudah diregistrasi secara resmi dengan nomor register 1151-10-2022. Itu himbauan dari kami melengkapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Yuk cegah bareng-bareng tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Baik, Komandan bisa tanya, berarti tersangka sendiri apakah normal ini sudah bisa keluar dari tahanannya dan wajib lapornya mulai kapan, Komandan? Hari apa aja dan? Ya, setelah ini proses penangguhan akan dituntaskan. Malam hari ini akan dituntaskan. Nanti wajib lapornya itu sekarang ada apa? Senin gitu. Jadi dikomunikasikan antara penyidik dengan yang bersangkutan. Ada batasan berapa kali harus wajib lapor? Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Kami tidak berandai-andai. Jelas. Tahapan itu kewajiban yang harus dilakukan oleh tersangka itu juga kami berharap yang bersangkutan kooperatif. Dan izin dan syarat restoratif justice yang belum terpenuhi bisa diinformasikan. Ada ya, ada beberapa syarat formil dan material yang harus kami penuhi. Soalnya mic-nya lebih dekat dan izin. Ya. Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, antara lain syarat formil dan material. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut ya. Material itu ya. Itu terlalu teknis. Dan ketika ini ada penangguhan penahanan, RJ masih terus berjalan, akankah proses ini juga masuk ke kejaksaan atau seperti apa? Ya, penerapan pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka RB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini merupakan delik biasa, bukan masuk dalam kelah delik ataupun delik aduan. Ini delik biasa. Kami tidak berandai-andai. Sampai dengan hari ini yang kami sampaikan perkembangannya adalah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Proses restoratif justice belum selesai karena ada persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi. Kemudian himbauan yang kami sampaikan tadi. Kan tadi hasil visumnya ada cekikan ya di leher, itu bisa terkena pasal percobaan pembunuhan nggak sih Pak? Sampai dengan saat ini persangkaan pasal terhadap tersangka RB adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Kan Sampai dengan saat ini pasal yang kami sangkakan 44 ayat 1. Pak, benar nggak sih Pak RB sempat menolak untuk ditahan? Ya, itu reaksi yang wajar. Setelah kami jelaskan dan kami buatkan berita acara penolakan ya atas perintah hukum, maka akhirnya yang bersangkutan kooperatif. Pak, tadi ini menyebutkan bukan delik aduan ya? Delik biasa, bukan delik aduan. Pidana biasa ya? Delik biasa, ya.
bukan delik aduan, karena yang kita persangkakan adalah pasal 44 ayat 1. Cukup ya? Pak, perbedaan delik aduan dan delik biasa tuh Ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah terlambat sedikit. Semoga berkah ya. Pak, intinya pulang berarti Pak. Hari ini berarti bebas. Satu. Artinya bebas dengan status tersangka Pak ya? Tersangka bebas. Bebas status. Pulangkan ya Pak, bisa dipulangkan Pak ya pulang ini. Iya, proses penangguhan akan kita tuntaskan malam ini. Artinya bebas dengan status tersangka ya? malah ini bebas. Iya, masih ada kewajiban tersangka RB untuk melakukan wajib lapor sebagaimana diatur di pasal 31 ayat 1 KUHP. Artinya kapan RB bisa bebas Pulang. dari pulang ke rumah dari Malam ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.